izin mewawancarai. Jadi, Mhm. terkait, jumlah pesanan jahitan. Oh, iya iya. Yang pertama saya mau nanya, berapa rata-rata jumlah pesanan hariannya, atau, rata-rata jumlah pesanan hariannya atau selama sebulan? Biasanya berapa? Kalau rata-rata nggak pasti, tapi biasanya seminggu itu masuk satu atau 2 itu pasti masuk. Tapi kadang-kadang seminggu juga kosong, kadang kan rame, tapi kalau rata-rata itu seminggu tuh masuk 2, Biasanya pasti 2 ya berarti? pasti 2 atau 3 itu. Terus biasanya tuh pesanannya berupa apa? Pakaian kerja, pakaian dinas, kebaya, gamis-gamis gitu. Kemudian berapa harga jual keseluruhannya? Biasanya ini jual, Harga apa itu? upah jahit. Upah jahit kebaya itu kan, kalau upah jahitnya aja tergantung model. Nanti kan ada dia yang pakai tile, ada tambahan bahan lain. Biasanya kalau upah paling kecil 150.000. Kalau paling besarnya biasanya sampai Paling besar tuh bisa sampai 1 juta bisa. Karena dia pasang payet, terus dia minta dibordir, ada tambahan bahan lain, itu biasanya sampai 1 juta. terus, kalau misalnya satu unit pakaiannya tuh kalau misalnya langsung jadi berapa? Langsung jadi pakaiannya tuh? Maksudnya Maksudnya tuh satu bahan yang diperlukan atau biaya total? biaya totalnya. Biaya total kalau bahan dari saya nggak nyediain bahan. Jadi dari konsumennya ya? Konsumen, kadang kan kalau ada saya sediain itu, mereka kadang kan tidak sesuai mau mereka bahannya gitu. Kalau itu bisa, kalau dia nggak banyak payet, nggak banyak apa, satu setel tuh 500. Tuh dengan catatan payetnya, bukan payet yang full. Terus kalau untuk bahan baku utamanya tuh Bahan baku utama itu kalau untuk baju dinas itu kan ada lem trikot itu kan biar ngelapisin lemnya. Bahan baku tuh benang, kain kerah, kain buat kerah, kain lem pinggang, kancing, udah listrik, penunjang. Listrik yang paling mendominan untuk itu kita. buat harganya nggak nentu ya? Buat Nggak listrik. nentu, nggak nentu. Terus kemudian, jumlah pekerja yang terlibat langsung tuh ini aja? Kalau jumlah nggak ada, Uni punya anak buah 2, cuman mereka nggak kerja di sini, kerja di rumah masing-masing. Satu tukang jahit, satu tukang payet. Itu upahnya dari Uni? Upahnya per potong mereka jahitnya, apa yang dijahit dihitung per potong gitu. Jadi nggak nentu ya upahnya? Nggak nentu juga upah. Kalau upah satu rok nih ya, udah Uni potong, udah tinggal jahit aja tuh. Upah dia tuh 30.000, karena Uni nerima upah jahit roknya 100.000, jadi bagi 3 lah gitu. Terus biaya yang tidak langsung kayak listrik, terus mesin jahit. Jahitnya tuh berapa ini biasanya biayanya? Kalau listrik Uni karena campur rumah tangga ya, itu sebulan 400. Gede, karena kita kan baju dinas itu kan dikit-dikit main gosok. Listrik itu kalau listrik mulai buka nih jam 8 sampai Uni selesai jam 7 malam gitu kan. Itu standby listrik. Kalau untuk mesin jahit ini pernah rusak atau ganti? Iyalah, pasti Harganya permajaan. berapa ini biasanya kalau mesin? Cuman spare partnya yang mahal-mahal. Karena ini kan cuman badannya aja nih, kalau spare partnya udah ganti semua. Kalau mesin yang kayak gitu, mesin putih itu harganya paling murah 2 juta, paling murah. Biasanya, mesin jahit ini, awetnya berapa lama? Atau ada waktu yang kadang rusak atau Kalau ini sih udah lama sesuai ya. pemakaian ya? Kalau ini mesin jahit ini udah 20 tahun lebih saya yang pakai ya. Mungkin dari zaman ayah dulu udah tua lagi. Cuman ya ini diganti nih setahun sekali nih diganti. Spare part ini setahun sekali diganti. Karena kan dia karatan apa gitu. Terus kemudian di sini ada departemen produksinya nggak? Orang datang, tahapnya kita milih model. Dia bawa bahan. Kadang kan
model yang dia mau sama bahan yang dia bawa nggak harus sinkron, nggak bisa. Misalnya bahan dia yang yang gambar dia tuh memerlukan bahan banyak, sedangkan dia bawa bahannya cuman seadanya gitu. Nah itu makanya suka ada tambahan bahan lain itu. Dari situ baru ngukur itu, baru buat pola baru potong, jahit terus kalau ada yang dibordir, udah finishing terus kita apa itu, jajal fitting kalau udah pas baru kita payet, tahapan gitu ya. Iya. Kemudian tunai atau bisa kredit gitu? Enggak, kalau pembayaran kan cash, cuman cara mereka ada yang pakai transfer itu. Cuma ada yang pernah kredit gak? Kredit enggak, paling dia ini misalnya datang nih DP aja, misalnya 30% 40%, nanti jadi sisanya dibayar dia. Kalau kredit sih enggak. Terus dalam sekali produksi terbanyak itu Nanya tuh kan kayak dia sharing, saya bagusnya gimana itu bisa 2 jam itu. Ini kadang kan kita ini model begini, bahannya begini, nggak bisa kata saya kan, harus tambah bahan lain. Tambah bahan itu kira-kira pakai berapa meter, kita hitung lagi harganya gitu kan, bahan seperti apa yang mau dipakai, yang semeternya harga berapa, itu kita hitung lagi, rinciin lagi, karena kita kan jasa. Jadi semua, oh saya maunya begini, saya catat semua tuh, saya catat nih begini, udah fix nih, baru saya mulai kerjain gitu. profile kayak Uni dari tahun berapa ada ini? Uni buka ini tahun 2002. 2002. Tahun 2002 Uni baru SMA itu kan. Udah mulai buka-buka, masih Uni belum terima jahitan, Uni belum berani kan. Sebenarnya udah bisa. Masih bisa remak-remak aja loh. Potong kaki apa gitu. Bener-bener bisa nerima jahitan itu setahun kemudiannya, tahun 2003. Baru Uni berani. Kalau mesin-mesin ini berapa nih kira-kira kalau di total? Kalau kayak gini murah sih kak, kayak gini nih paling tinggi 1 juta harganya, paling tinggi. Mesin obras itu yang udah mahal itu barunya sekarang bisa 3 jutaan. Mesin putih ini juga barunya bisa 4 jutaan. Mesin ini sama Maya sama. Kalau benang-benang ini biasanya Uni kayak ready awal tuh berapa, habisin uang berapa nih? Kayak benang-benang ini kan Uni pasti kayak nge-refill terus kan. Itu kira-kira Kalau benang ini Uni lebih pada apa yang masuk warna, pesanan baru Uni beli. Uni nggak berani ready kayak gini kan, ready akhirnya nggak kepake benang yang kita butuhkan warna apa. Uni sesuai dengan pesanan aja.